Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Dengan adanya pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia, semoga kita dapat diberi kesehatan dan dapat berkumpul dalam pelajaran pada hari ini. Pada hari ini Bapak akan menjelaskan pelajaran tentang proses kerja pembuatan prototipe produk barang dan jasa. Pengertian prototipe produk. Bentuk dasar dari sebuah produk merupakan tahapan yang sangat penting dalam rencana pembuatan produk karena menyangkut keunggulan produk yang akan menentukan kemajuan suatu usaha di masa mendatang. Dikaitkan sebagai tahap yang sangat penting karena prototipe dibuat untuk diserahkan pada pelanggan atau end user agar pelanggan dapat mencoba kinerja prototipe tersebut. Selanjutnya, jika pelanggan memiliki komplain ataupun masukan mengenai prototipe tersebut, maka industri mendokumentasikan untuk proses perbaikan prototipe tersebut sehingga menciptakan suatu sistem inovasi produk yang dibangun bersama antara industri dan pelanggan sebagai upaya pemenuhan kepuasan pelanggan atau customer. Tahapan-tahapan prototipe. 1. Mendefinisi produk merupakan penerjemah konsep teknikal yang berhubungan dengan kebutuhan dan perilaku konsumen ke dalam bentuk perancangan termasuk aspek hukum produk dan aspek hukum yang melibatkan keamanan perlindungan terhadap konsumen. Yang kedua, working model yang dibuat tidak harus mempresentasikan fungsi produk secara keseluruhan dan dibuat pada skala yang seperlunya saja untuk memberikan konsep dari pembuatan produk dan menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan konsep yang telah dibuat atau working. Yang ketiga, prototipe rekayasa atau engineering prototipe dibuat seperti halnya working model namun mengalami perubahan tingkat kompleksitas maupun superioritas dari working model, dibangun mencapai tingkat kualitas teknis tertentu agar dapat diteruskan menjadi prototipe produksi atau untuk dilanjutkan pada tahap produksi. Yang keempat, prototipe rekayasa ini dibuat untuk keperluan pengujian kinerja operasional dan kebutuhan rancangan sistem produksi. Yang kelima, prototipe produksi. Bentuk yang dirancang dengan fungsi operasional untuk menentukan kebutuhan dan metode produksi dibangun pada skala sesungguhnya yang dapat menghasilkan data kinerja dan data tahan produk partinya. Pengertian kemasan produk. Kemasan adalah desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen desain yang dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Kemasan digunakan untuk membungkus, melindungi, mengirim, mengeluarkan, dan menyimpan, mengidentifikasi, dan membedakan sebuah produk di pasar. Fungsi kemasan produk. 1. Fungsi protektif berkenaan dengan protektif produk, perbedaan iklim, prasarana transportasi, dan saluran distribusi yang semua berimbas pada pengemasan. Dengan pengemasan protektif, para konsumen tidak perlu harus menanggung risiko pembelian produk rusak atau cacat. Yang kedua, fungsi profesional. Peran kemasan pada umumnya dibatasi pada perlindungan produk, namun kemasan juga digunakan sebagai sarana promosional menyangkut promosional perusahaan. Tujuan kemasan produk. 1. Melindungi objek dari suhu, getaran, guncangan, tekanan, dan sebagainya. Yang kedua, barrier protection atau melindungi dari hambatan oksigen, uap air, debu, dan sebagainya. Yang ketiga, containment or agglomeration. Benda-benda kecil biasanya dikelompokkan bersama dalam satu paket untuk efisiensi transportasi dan penanganannya. Yang keempat, information transmission. Informasi tentang cara menggunakan transportasi daur ulang atau membuat paket produk yang sering terdapat pada kemasan atau label. Yang keempat, reduction theft. Kemasan yang tidak dapat ditutup kembali atau akan rusak secara fisik. Sangat membantu dalam pencegahan pencurian. Pakai juga termasuk memberikan kesempatan sebagai perangkat anti pencurian. Yang keenam, menambahkan kenyamanan dalam distribusi, penanganan, penjualan, tampilan, pembuka, kembali, penutup, penggunaan, dan digunakan kembali atau disebut fitur. Yang ketujuh, kemasan label dapat digunakan oleh pemasar untuk mendorong calon pembeli untuk membeli produk. Jenis-jenis kemasan. 1. Kemasan primer, yaitu bahan kemasan langsung mewadai bahan pangan.
Contohnya kaleng susu, botol minuman, dan lain-lain. Yang kedua, kemasan sekunder, yaitu kemasan yang fungsinya utamanya melindungi kelompok kemasan lainnya, seperti misalnya kotak karton untuk wadah kaleng susu, kotak kayu untuk wadah buah-buahan yang dibungkus, dan sebagainya. Yang ketiga, kemasan tersier dan kuarter, yaitu kemasan yang diperlukan untuk menyimpan pengiriman atau identifikasi. Kemasan tersier umumnya digunakan sebagai pelindung selama pengangkutan. Pengertian sketsa menurut Lydia Murray dan Peter, sketsa adalah rancangan kasar dari suatu komposisi atau sebagainya. Komposisi dibuat demi kepuasan pribadi. Pada tahap ini ada beberapa hal yang menjadi acuan, yaitu skala perbandingan komposisi, penyinaran, dan lain sebagainya. Jenis sketsa: 1. Gambar garis besar, yaitu sketsa yang membuat garis-garis bentuk sederhana tanpa rinci dan tidak selesai. Kedua, sketsa cepat, yaitu sketsa menggunakan beberapa garis saja untuk menampilkan citra suatu sketsa yang sudah selesai. Yang ketiga, studi citra, yaitu sketsa yang berupa coretan dengan cepat, kurang terperinci, hanya menunjukkan bentuk global. Komposisi unsur sketsa. 1. Garis adalah unsur yang memiliki peran utama dalam membentukkan komposisi. Jenis garis yang dapat dibentuk komposisi, yaitu komposisi garis lurus, komposisi garis lengkung. Yang kedua, warna. Meskipun sketsa terdiri atas satu jenis warna, tetapi pengaturan komposisi warna pada objek sketsa sangat diperlukan agar memberikan kesan harmonis. Komposisi warna pada sketsa umumnya diatur berdasarkan gelap terang pencahayaan. Yang ketiga, bidang dan bentuk adalah unsur yang dibentuk melalui garis-garis yang disusun atau digores. Demikian merupakan akar mesin dari komposisi. Bentuk ditentukan dari berbagai faktor unsur-unsur, yaitu asimetri, simetri dari diagonal. Nah, fungsi atau manfaat sketsa: 1. Untuk lebih memfokuskan gambar atau gagasan tema, minimalisir kesalahan. Yang kedua, mempertajam pengamatan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan koordinasi hasil pengamatan dan keterampilan tangan. Sekian materi yang dapat Bapak sampaikan. Apabila Bapak dalam menyampaikan materi kurang jelas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.